Sistem proporsional tertutup merupakan buah simalakama bagi partai politik. Karena bila sistem proporsional tertutup memberikan keuntungan besar bagi partai politik, mengapa 8 dari 9 partai politik di Senayan menolak sistem proporsional tertutup? Ingin tahu jawabannya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas tentang proporsional tertutup dan partai politik. Sistem proporsional tertutup memberikan keleluasaan lebih kepada partai politik dibandingkan dengan masyarakat. Karena sekarang kedaulatannya sudah pindah dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Artinya partai politik mempunyai otonomi penuh untuk menentukan caleg-calegnya. Nah, kalau ini terjadi, seharusnya partai politik senang. Tetapi kenyataannya 8 dari 9 partai politik yang ada di Senayan menolak sistem proporsional tertutup dan meminta kepada MK untuk tetap mempergunakan sistem proporsional terbuka. Apa alasannya? Saya tidak bermaksud menjelaskan alasan ini secara filosofis atau hukum, tetapi saya bermaksud memberikan alasan-alasan yang sifatnya praktis yang membuat partai politik lebih cenderung untuk menolak sistem proporsional tertutup. Ada 3 alasan. Alasan pertama, partai politik khawatir suara mereka akan turun drastis. Kenapa turun drastis? Tentu saja karena caleg-caleg mereka itu tidak antusias mengikuti pemilu lagi. Probabilitas mereka untuk terpilih menjadi sangat kecil dengan sistem proporsional tertutup, karena yang akan terpilih di sistem proporsional tertutup mereka yang berada di nomor urut kecil, petahana, incumbent, kemudian elit partai yang sudah ditentukan oleh partai politik. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka di mana semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Dengan adanya kemungkinan sistem proporsional tertutup mengakibatkan sebagian besar dari caleg-caleg itu kemudian menghentikan kegiatannya, bahkan ada beberapa yang sudah menyatakan siap untuk mundur dan keluar dari persaingan kompetisi Pileg 2024. Tentu saja dengan turunnya antusiasme tersebut mengakibatkan kemungkinan turunnya suara dari partai politik itu menjadi semakin besar. Alasan yang kedua, karena pendaftaran caleg atau proses yang dijalankan oleh partai politik sejauh ini mempergunakan asumsi proporsional terbuka. Sehingga kalau sistemnya berubah menjadi sistem proporsional tertutup, tentu saja banyak perubahan yang harus diadaptasi kembali dan memerlukan waktu yang tidak pendek. Dan ini akan memunculkan kegaduhan di dalam partai politik tersebut, karena seperti yang saya tadi katakan, banyak caleg yang kemungkinan akan mundur dan akan keluar dari proses pemilu tersebut, dan tentu saja akan mengacaukan nama-nama yang sudah diajukan ke KPU. Sebagai contoh, misalnya proporsi perempuan di dalam list nama yang ada di KPU tersebut. Katakanlah kalau ada 1 caleg perempuan saja yang keluar, maka ini akan mengacaukan komposisi dari nama-nama DCS yang sudah dimasukkan. Belum lagi sudah terdapat ratusan ribu orang di semua level parlemen, ya, baik DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, yang mereka kemudian sudah mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan pendaftaran caleg, ya, biaya persiapan, biaya dokumen dan lain-lain, termasuk biaya pencalekan di dalam satu partai tersebut. Nah, tentu saja partai politik akan kesulitan kalau mereka kemudian protes dan meminta semua dana yang sudah dimasukkan atau diminta oleh partai politik kemudian dikembalikan kepada mereka yang gagal atau tidak mau mengikuti proses selanjutnya. Alasan ketiga yang membuat partai politik keberatan dengan sistem proporsional tertutup karena beratnya pembiayaan dalam pemilu serentak 2024. Kita ketahui semua bahwa di 2024 Pileg dan Pilpres menjadi satu event, dan pembiayaan partai politik itu sangat besar di pemilihan presiden,
ya, karena biayanya dari kandidatnya plus dengan partai politik. Nah, kita bayangkan kalau mereka sudah mengeluarkan biaya yang sebesar ini, kemudian mereka harus menanggung biaya yang sangat besar untuk pileg, karena caleg-calegnya banyak yang mundur, banyak yang kemudian tidak mengeluarkan biaya karena merasa bahwa yang menentukan adalah partai politik. Maka pembiayaan partai politik juga akan semakin besar di pileg. Nah, tentu saja pileg dan pilpres ini akan bikin kepala pusing para elit politik, karena mereka tentu saja menginginkan kemenangan, dan untuk bisa menang membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena 3 alasan tersebutlah, maka kemudian sistem proporsional tertutup cenderung ditolak oleh sebagian besar. Boleh saya katakan 8 dari 9 partai politik yang ada di Senayan semua menolak sistem proporsional tertutup dan mengharapkan bahwa MK nantinya bisa mengeluarkan aturan di mana proporsional terbukalah yang akhirnya diberlakukan. Nah, demikian analisis dari Politician Academy untuk menjelaskan mengapa sistem proporsional tertutup ini merupakan buah simalakama bagi partai politik. Di satu sisi mungkin menguntungkan dari segi otoritas partai, tetapi di sisi lain secara pembiayaan, kerepotan pendaftaran dan lain sebagainya itu juga menimbulkan permasalahan. Sehingga kemudian partai politik banyak yang menolak sistem proporsional tertutup. Semoga bisa memberikan pencerahan dan salam kebangsaan.